Meghan Markle mengaku jadi korban kekerasan sejak menikah dengan Pangeran Harry. The Duchess of Sussex, Meghan Markle, curhat terkait kekerasan online yang dia alami setelah menikah dengan keluarga kerajaan. Pelecehan tersebut sempat mengganggunya secara mental dan emosional. The Duchess of Sussex itu membicarakannya dalam podcast Teenager Therapy dipandu 5 senior di sekolah menengah Anaheim, California. Bersama Pangeran Harry, dia membahas dampak yang ditimbulkan media sosial terhadap kesehatan mental. Meghan mengatakan media sosial bermanfaat membuat orang-orang terhubung, tapi di sisi lain juga membuat orang putus hubungan. Saya bisa berbicara secara pribadi juga. Saya diberitahu bahwa pada 2019 saya adalah orang yang paling dianiaya di seluruh dunia. Saat itu Meghan mengandung putranya Archie. Sekarang 8 bulan itu saya bahkan tidak terlihat. Saya sedang cuti melahirkan, tapi apa yang bisa dibuat dan diaduk hampir tidak bisa dipertahankan. Saya tidak peduli apakah Anda berusia 15 tahun atau 25 tahun. Jika orang mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang Anda, hal itu mempengaruhi kesehatan mental dan emosional Anda. Begitu merusak, kata Meghan Markle. Meghan dan Harry muncul di podcast untuk Hari Kesehatan Mental Sedunia pada Sabtu 10 Oktober. Dia mengatakan sebagian dari apa yang diharapkan pasangan itu melalui advokasi mereka adalah untuk menekankan bahwa semua orang tahu bagaimana rasanya jika perasaan sedang terluka. Bincang-bincang itu direkam awal pekan ini di lokasi syuting dengan menerapkan protokol pandemi virus corona di Montecito, California, lokasi rumah baru Meghan dan Pangeran Harry. Kerentanan bukanlah kelemahan, menunjukkan kerentanan di dunia saat ini khususnya adalah kekuatan, kata Harry, Duke of Sussex. Semakin banyak kita membicarakannya, semakin menjadi normal dan itu normal. Dalam diskusi tersebut, Meghan juga menyebutkan bahwa dia tidak baik-baik saja ketika ditanya oleh wartawan ITV Tom Brady bagaimana keadaannya setelah kelahiran Archie. Saya lelah, katanya, tentang wawancara yang berlangsung selama tur pasangan itu di Afrika Selatan. Aku baru saja akan memandikan Archie, aku kelelahan. Dia masih menyusui saat itu, tambah Harry ketika Meghan menjelaskan bahwa meskipun kebanyakan orang tidak menyadarinya, di setiap acara resmi yang mereka hadiri, mereka berlari kembali untuk memastikan Archie diberi makan dengan baik. Begitu juga dengan buku terbaru yaitu Finding Freedom yang dikabarkan menjadi cerita dari Meghan dan Harry. Namun kedua pasangan ini dengan tegas menolak bahwa mereka tidak ikut campur dalam pembuatan buku tersebut. Pengacara Meghan Markle, istri Pangeran Harry dari kerajaan Inggris, mengatakan klaim dari tabloid yang digugat bahwa pasangan kerajaan itu terlibat dalam penulisan buku yang baru diterbitkan adalah jelas salah. Duchess of Sussex menggugat penerbit Associated Newspaper atas artikel di Mail on Sunday tahun lalu yang menyertakan secuplik surat yang ia kirim kepada ayahnya Thomas Markle pada Agustus 2018. Dalam sidang di Pengadilan Tinggi London Senin 21 September waktu setempat, pengacara untuk Mail mengatakan buku biografi Finding Freedom yang diterbit bulan lalu ditulis dengan melibatkan kerjasama dari Meghan. Mereka berargumen kerjasama antara Meghan dan penulis buku menunjukkan dia memang ingin memperlihatkan kehidupan pribadi pada publik, termasuk isi suratnya. Anthony White, pengacara dari tabloid itu, mengatakan di pengadilan bahwa sebagian informasi pribadi hanya bisa didapat dari pasangan itu langsung atau sahabat yang diizinkan membeberkannya. Buku Finding Freedom memberi kesan ditulis atas kolaborasi dengan Meghan, kata pengacara. Sementara itu, pengacara Meghan, Justin Roseburg, mengatakan tidak ada bukti atas argumen yang didasarkan pada pernyataan yang jelas salah itu. Salah satu penulis buku, Omid Scobie, juga memberikan pernyataan yang mendukung Meghan. Dia menyebut buku tersebut merupakan proyek independen. Anggapan bahwa Duke dan Duchess terlibat dalam buku ini tidak benar, kata Scobie. Mereka tidak pernah memberi izin resmi buku ini, juga tidak pernah memberikan wawancara untuk isi buku ini. Begitu juga dengan masalah Harry dan Meghan dengan paparazzi yang memoto hal pribadinya. Pangeran Harry dan istrinya Meghan Markle telah mencapai kesepakatan dengan agensi foto selebritas yang mengambil foto putra mereka di rumahnya tanpa izin berdasarkan dokumen di pengadilan. Dikutip dari Reuters, Duke dan Duchess of Sussex menggugat paparazzi anonim pada Juli lalu karena menggunakan drone dan helikopter untuk mengambil foto Archie.
anak mereka saat berusia 14 bulan secara ilegal di kediaman pribadi di California. Dokumen di pengadilan mengatakan agensi foto X17 telah setuju berhenti mendistribusikan foto yang menunjukkan Ersi bersama nenek dari ibunya di taman rumah dan memberikan foto asli serta semua kopinya. Selain itu, X17 juga meminta maaf kepada keluarga Harry dan Meghan. Kami minta maaf kepada Duke dan Duchess of Sussex dan putra mereka atas ketidaknyamanan yang kami sebabkan. Kata X17 dalam pernyataan, kami salah karena menyebarkan foto ini dan berjanji tak akan mengulanginya. Meghan, Harry, dan Ersi kini tinggal di Los Angeles setelah mereka mundur dari tugas kerajaan Inggris pada akhir Maret untuk menempuh hidup baru. Dan bukan hanya buku Finding Freedom yang mereka bantah, namun Pangeran Harry dan Meghan Markle juga membantah ikut dalam bintang serial Netflix. Pangeran Harry dan istrinya Meghan Markle menyatakan bahwa keduanya tidak akan membintangi atau bahkan ambil bagian dari serial televisi manapun termasuk Netflix. Baik Duke maupun Duchess tidak akan ambil bagian dalam acara reality show manapun, ujar juru bicara pasangan tersebut seperti dikutip dari The Times pada Selasa. Sebelumnya, tabloid Inggris The Sun melaporkan pasangan ini akan ambil bagian dalam semacam serial reality show tentang kegiatan amal mereka. Proyek ini dilaporkan akan memberikan kesempatan kepada Meghan yang merasa telah banyak difitnah untuk menunjukkan kepada publik mengenai dirinya yang sebenarnya. Tetapi sejumlah pemberitaan media membuat pasangan ini kemudian memilih untuk memiliki lebih banyak privasi. Dalam pernyataan kepada The Times, Netflix kemudian menjelaskan bahwa pasangan ini sudah memiliki beberapa proyek dalam pengembangan serial yang dimaksud. Tetapi Netflix enggan mengungkapkan daftar program yang sedang dikerjakan tersebut. Proyek-proyek tersebut yang diumumkan dalam kesepakatan dilaporkan bernilai lebih dari 100 juta dolar, termasuk seri dokumentasi alam dan serial animasi yang fokus pada kaum wanita yang menginspirasi. Selain itu, juru bicara pasangan ini mengatakan bahwa Meghan hingga saat ini belum berencana untuk kembali berakting. Alih-alih kembali ke dunia seni peran, Meghan justru saat ini disibukkan dengan kegiatan politik Amerika Serikat yang kemudian menuai pro dan kontra. Mengingat dirinya masih berstatus sebagai Duchess of Sussex yang notabene adalah bangsawan Inggris. Mantan bintang serial Suits itu juga ambil bagian dalam video yang mengajak masyarakat Amerika untuk memberikan suara dalam pemilihan presiden pada November nanti. Seperti kampanye mereka beberapa waktu lalu, Meghan dan Harry mendorong warga Amerika Serikat untuk ikut pemilu. Pangeran Harry dan istrinya yang berkebangsaan Amerika, Meghan telah meminta warga Amerika untuk mendaftar untuk memberikan suara dalam pemilihan presiden Amerika Serikat yang akan datang. Keduanya telah memasuki wilayah politik di mana bangsawan Inggris secara tradisional tidak berani. Dalam sebuah video untuk 2020 Times 100 dalam majalah Amerika Serikat tentang orang paling berpengaruh di dunia, pasangan itu mengatakan orang-orang yang dapat memberikan suara mereka harus melakukannya. Harry dan Meghan sekarang tinggal di California setelah mengundurkan diri dari peran senior mereka di dalam kerajaan Inggris pada Maret lalu. Setiap 4 tahun kita diberitahu hal yang sama bahwa ini adalah pemilihan paling penting dalam hidup kita, kata Meghan. Tetapi yang satu ini, saat kita memilih, nilai-nilai kita diterapkan dan suara kita didengar. Suara Anda adalah pengingat bahwa Anda penting karena Anda melakukannya dan Anda pantas untuk didengar. Meghan yang menikah dengan cucu Ratu Elizabeth pada 2018 mengkritik Presiden Amerika Serikat Donald Trump selama kampanye pemilu 2016 sebagai misoginis dan memecah belah. Saat diberitahu tentang kritik Meghan, Trump mengatakan bahwa dia tidak tahu mengenai hal itu dan tidak berkomentar. Saya tidak tahu bahwa dia menjijikkan, kata Trump tahun lalu. Di bawah konstitusi tidak tertulis Inggris, keluarga kerajaan diharapkan untuk tetap netral secara politik dan tidak memberikan suara dalam pemilihan. Ratu Elizabeth yang 94 tahun jarang terlibat dalam masalah-masalah terkini selama 68 tahun pemerintahannya. Pemilu ini saya tidak akan dapat memberikan suara di Amerika Serikat. Tetapi banyak dari Anda mungkin tidak tahu bahwa saya belum dapat memberikan suara di Inggris sepanjang hidup saya, kata Harry dalam video tersebut. Saat mendekat bulan November ini, sangat penting bagi kami untuk menolak perkataan yang mendorong kebencian, informasi yang salah dan hal negatif yang beredar secara daring. Sementara Harry tidak mendukung lawan Trump, penantang Demokrat Joe Biden, komentarnya menimbulkan kritik bahwa dia ikut campur dalam politik.
Pangeran Harry menyodok hidungnya ke dalam pemilihan Amerika Serikat dan secara efektif memberitahu orang Amerika untuk memilih menentang Presiden Trump adalah perilaku yang sama sekali tidak dapat diterima untuk anggota keluarga kerajaan.